warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar meski tidak secara langsung karena pandemi. Saya Nur Fatonah dengan NIM 200208501006 selaku moderator kelompok ini membuka presentasi pada hari ini pada mata kuliah dasar desain yang berjudul Prinsip-Prinsip Desain. Adapun dosen pengampuh pada mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD serta dosen mitra yaitu Ibu Irmayanti SPD MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya Nurul Mutmainah Mustari, Nur Fatona, Wisrah, dan Sri Dewi Sari. Masuk pada bagian pembahasan, apa saja yang akan kami bahas? Yaitu yang pertama, apa itu prinsip desain? Yang kedua, apa saja macam-macam prinsip desain? Bagian pertama, pengertian prinsip desain. Prinsip-prinsip desain menurut Sri Widarwati tahun 1993 adalah suatu cara untuk menyusun unsur-unsur sehingga tercapai perpaduan yang memberi efek tertentu. Sedangkan menurut Wijiningsi tahun 1982, prinsip-prinsip desain adalah suatu cara penggunaan dan pengkombinasian unsur-unsur desain menurut prosedur tertentu. Prinsip-prinsip desain secara garis besar yaitu adalah cara untuk menggunakan, mengkomunikasikan, dan menyusun unsur-unsur desain dengan prosedur tertentu sehingga dapat memberikan efek-efek tertentu. Bagian kedua, macam-macam prinsip desain. Ada beberapa prinsip desain, yaitu kesatuan, keselarasan, irama, keseimbangan, proporsi, kontras, dan klimaks. Berikut penjelasannya. Bagian A, prinsip kesatuan. Kesatuan adalah suatu prinsip penyusunan atau pengorganisasian unsur-unsur seni rupa sehingga menjadi satu kesatuan wujud yang memiliki harmoni atau keselarasan antara bagian-bagian dengan keseluruhan. Ragam kesatuan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesatuan bentuk. Yang dimaksud adalah bentuk dari unsur-unsur rupa yang mewujudkan sebuah desain. Yang kedua, kesatuan gagasan. Karena karya seni rupa dalam proses penciptaannya selalu berlandaskan dari sebuah gagasan atau ide pokok. Yang ketiga, kesatuan gaya. Karena penciptaan karya seni rupa, baik desain maupun seni rupa lainnya, dalam pewujudannya selalu memiliki kesatuan gaya. Sehingga betapa berantakannya sebuah karya seni rupa apabila di dalamnya mengandung berbagai macam gaya. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip keselarasan. Keselarasan dalam desain merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan masing-masing yang saling mengisi dan menimbang. Suatu desain dikatakan selaras atau serasi apabila mempunyai perbandingan yang baik, keseimbangan yang baik, mempunyai sesuatu yang menarik perhatian, serta mempunyai irama yang tepat. Adapun ragam keselarasan yang mesti kita ketahui yaitu keselarasan unsur-unsur dan keselarasan fungsi. Yang ketiga yaitu prinsip irama. Irama merupakan komposisi dari satu atau beberapa objek yang diulang secara teratur dan terus-menerus. Di dalam irama terdapat yang dinamakan dengan ragam irama. Ragam irama merupakan perulangan terhadap objek tertentu yang dapat dilakukan dengan bentuk, ukuran, warna, barik yang sama, bahkan dapat pula dengan arah yang sama. Perulangan objek dari segi bentuk, ukuran, dan arahnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain. Yang pertama yaitu perulangan objek yang bentuk, ukuran, dan arahnya sama.
Yang kedua, perulangan objek yang bentuk dan arahnya sama tetapi ukurannya berbeda. Yang ketiga yaitu perulangan objek dengan bentuk dan ukuran yang sama namun arahnya berbeda. Yang keempat, perulangan objek yang berbeda secara bergantian dan teratur. Yang kelima, perulangan objek yang berbeda-beda secara teratur dan terus-menerus sehingga seakan-akan membentuk garis terusan atau kontinu. Dan yang terakhir yaitu perulangan objek yang berbeda secara bebas. Prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini apabila menggunakan unsur-unsur seperti garis, bentuk dan warna, dan unsur-unsur lainnya dalam suatu desain dapat membuat perasaan menjadi puas saat melihatnya. Selain itu, untuk mendapatkan sebuah keseimbangan, dua objek yang sama beratnya hendaknya ditempatkan pada jarak yang sama dari titik pusat. Jika kedua objek beratnya tidak sama, maka yang lebih besar akan kita geser ke arah titik pusat, sedangkan yang kecil akan kita geser menjauh dari titik pusat. Dalam prinsip keseimbangan terdapat dua macam keseimbangan, yaitu yang pertama keseimbangan simetris dan yang kedua keseimbangan asimetris. Yang pertama yaitu keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris jika unsur bagian kiri dan bagian kanan sama besarnya dan sama jaraknya dari titik pusat. Keseimbangan simetris menggambarkan dua bagian yang sama susunannya. Komposisi yang berpola simetris meletakkan titik pusatnya pada bagian tengah dan unsur-unsur lainnya pada bagian kiri dan bagian kanan. Ibaratnya bagai pinang dibelah dua. Jika ada fokus yang ingin kita tambahkan, bisa kita tambahkan pada bagian kiri ataupun pada bagian kanan. Hal ini dilakukan untuk membuat kesannya lebih tegas pada bagian kiri dan bagian kanan. Selain itu, keseimbangan simetris menggambarkan keteraturan. Dan bisa kita lihat pada gambar bagian sisi kiri sama besarnya dengan bagian sisi kanan. Yang kedua yaitu keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris ini tidak sama dengan keseimbangan simetris, dikarenakan keseimbangan asimetris ini titik fokusnya tidak berada pada bagian tengah dan juga pada bagian sisi kiri tidak sama besarnya dengan bagian kanan. Walaupun pada bagian kiri dan bagian kanan berbeda, tetapi hal ini masih memancarkan keseimbangan. Komposisi asimetris sendiri memberikan kesan kesatuan yang bervariasi, tidak formal dan lebih dinamis. Bisa kita lihat pada gambar di mana bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan tidak sama. Selanjutnya yaitu prinsip proporsi. Prinsip proporsi ini yang dimaksud yaitu adanya hubungan yang profesional antara bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu desain. Hubungan proporsi sendiri dapat dicapai dengan memperhatikan proporsi ukuran suatu bidang atau objek. Selain itu, membuat perubahan untuk menghasilkan ukuran atau bentuk yang lebih enak dipandang. Dan dalam membagi satu bidang menjadi dua bagian yang sama, hendaknya pusat perhatian tidak diletakkan pada tengah-tengah, tetapi agak ke tepi. Selanjutnya yaitu ragam proporsi, di mana ragam proporsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ditinjau dari pencipta objeknya, yaitu proporsi yang terdiri dari alamiah dan buatan. Proporsi alamiah sendiri merupakan perbandingan ukuran benda alam ciptaan Tuhan, misalnya seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan lain-lainnya. Sedangkan proporsi buatan yaitu perbandingan ukuran suatu benda buatan manusia seperti mobil, sepeda, kursi, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ditinjau dari wujudnya. Proporsi terdiri dari dua, yaitu proporsi individual dan kelompok. Yang pertama, proporsi individual. Proporsi individual yang dimaksud ini yaitu proporsi dengan perbandingan ukuran antara bagian-bagian benda itu sendiri. Seperti pada manusia, yaitu perbandingan antara ukuran kepala, daun telinga, dan bagian tubuh lainnya.
Dan selanjutnya yaitu proporsi kelompok, di mana proporsi kelompok ini yaitu perbandingan ukuran antara objek-objek dalam sebuah komposisi sekelompok objek. Misalnya seperti ayah, anak, ibu, dan lain-lainnya. F. Prinsip kontras. Kontras berasal dari bahasa Inggris yang berarti perbedaan, membandingkan, atau pertentangan. Jadi, kontras berarti perbedaan atau pertentangan yang nyata antara dua hal atau tertentu. Dalam keadaan tertentu, dibutuhkan kontras untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam suatu komposisi. Misalnya, untuk membedakan batas pembagian bidang dan keseimbangan pada suatu komposisi. Contoh gambarnya dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Berbagai contoh hal yang kontras. Yang pertama, ada ruang luas kontras dengan ruang sempit. Yang kedua, garis lurus kontras dengan garis lengkung. Yang ketiga, garis lurus mendatar kontras dengan garis lengkung. Yang keempat, tinggi kontras dengan rendah. Yang kelima, warna panas kontras dengan warna dingin. Dan yang terakhir, yang keenam, barik kasar kontras dengan barik halus. Prinsip klimaks. Klimaks berasal dari bahasa Inggris yang berarti puncak. Klimaks juga dapat diartikan sebagai pusat perhatian, fokus, dominan, atau subject matter dari unsur-unsur yang mendukung dan berada di sekitarnya. Adapun metode menciptakan klimaks, yang pertama, menggerombolkan objek. Objek yang dikomposisikan pada bidang digerombolkan atau disatukan sehingga tidak berserakan dan objek tersebut tertata. Metode yang kedua menggunakan sedikit hiasan. Klimaks dapat diciptakan dengan menerapkan sedikit unsur kecil atau hiasan yang akan berpengaruh besar terhadap keluasan ruang, di mana unsur kecil tersebut menjadi pusat perhatian. Metode yang ketiga dengan latar belakang yang sederhana. Klimaks dapat diciptakan dengan menggunakan latar belakang yang sederhana sehingga objek utamanya dapat menonjol. Metode yang keempat menempatkan unsur rupa yang berbeda. Dalam menciptakan klimaks dengan menempatkan unsur rupa yang berbeda dalam suatu komposisi di sebuah bidang atau ruang dapat membuat seni rupa tersebut terlihat lebih menonjol. Baik, sekian dari kelompok kami. Itulah materi-materi yang telah kami bawakan tentang prinsip-prinsip desain. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya selaku moderator kelompok ini menutup presentasi kami dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi